Pak Bung sampaikan tadi sosial dialog dong gitu ya. Aspek Indonesia itu prinsip utamanya adalah sosial dialog. Persoalannya Pak Bob, ini saya ada catatan besar ya. Sosial dialog itu terjadi kalau ada serikat pekerja di perusahaan tersebut. Kalau nggak ada serikat pekerjanya, sosial dialog nggak akan terjadi. Bagaimana keadaannya sekarang? Sekarang ini kenyataannya kita nggak ada sosial dialog. Pengusaha dan kutip ya juga anti terhadap serikat pekerja. Kemudian juga dalam membuat regulasi juga keputusan-keputusan perusahaan tanpa melibatkan perwakilan serikat pekerja. Mungkin ngikutin pemerintahnya. Pemerintahnya kan ketika membuat regulasi juga kan nggak mau melibatkan partisipasi publik. Saya sepakat tuh. Ini dari 3 paslon nih saya tadi seneng banget tuh ngedengar timnya Pak Amin yang 01 nih. Bahwasannya akan mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin tolong diperlihatkan yang tadi indikator yang di World Economic Forum deh. Mengenai korupsi ya bisa ditampilkan dulu yang terkait dengan tapi sebelum kita melihat itu, kita lihat dulu rumus UMP PP 51. Iya, ini inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan indeks alfa ya. Yang pertama tadi saya sampaikan PP 51 2023, inflasi yang digunakan adalah inflasi yang sekarang terjadi untuk menghitung tahun depan, itu nggak fair, nggak adil. Pertumbuhan ekonomi dihitung yang sekarang tetapi tidak ada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tahun depan. Padahal kita mau ngitungin masa depan gitu ya. Nah indeks tertentu ini yang nggak jelas. Ini apa? Jangankan kami ya pekerja. Tetapi bagi kawan-kawan kementerian ini bingung indeks tertentu ini seperti apa. Dan indeks tertentu ini akan membatasi angka sehingga tidak akan pernah mencapai di atas 7% karena ada indeks tertentu ini. Gitu, atas bawah atas. Apa tuh? Saya juga nggak ngerti itu. Dan sekarang kita ke korupsi ya tadi ya, ke dalam coba yang tadi slide dari World Economic Forum, apa yang ingin Bu Mira sampaikan? Ini kan ada sebentar instabilitas pemerintah. Salah satunya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini kan mendapatkan protes besar-besaran dari entah itu pekerja buruh, mahasiswa dan sebagainya. Dan sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi 2021 itu inkonstitusional meskipun kemudian dianulir melalui Perpu, kemudian disahkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Maret kalau nggak salah 2023. Nah ini kan kalau bicara tentang banyak sekali penolakan, seharusnya ini dari sisi luar ya, negara-negara luar akan melihat wah nggak stabil dong kondisi ekonomi, kondisi negara. Nah kami ingin sekali bahwa nanti siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini mau mencabut itu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau paling tidak mengevaluasi, paling tidak gitu, merevisi paling tidak ya. Poin-poin apa yang Anda ingin saya secara kenyataan gara-gara dampak Omnibus Law Cipta Kerja itu, 1 upah murah muncul, 2 orang di PHK dengan mudah Mbak, paginya dia kerja, sorenya di PHK dengan alasan perusahaan rugi gitu ngomongnya dengan enaknya gitu ya. Yang ketiga tadi ada ke fleksibilitas tadi pekerjaan yang sesungguhnya, makanya saya berkali bilang ini nggak pas nih Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Seharusnya kan kalau kenyataannya dia membuka lapangan cipta pekerjaan ya, tapi kenyataannya enggak, jadi nggak sinkron antara judul dengan isinya gitu loh, makanya muncul inkonstitusional bersyarat itu di 2021 dan itu putusan MK gitu ya. Tapi memang gara-gara ketua MK-nya diganti kan, bukan diganti ya, menjadi iparnya Pak Jokowi jadi mungkin berubah putusannya. Sedikit saya ingin bertanya, Ibu 15% ya Bu ya, pernahkah dari pekerja berpikir kalau 15% itu benar-benar dicanangkan oleh pengusaha, bagaimana dengan akhirnya daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja? Ini menarik nih Mbak, kalau ingin ekonomi bergerak nih, ini pola sederhana, ekonomi bergerak, ekonomi negara meningkat, tinggiin upahnya. Kalau upahnya tinggi bukan maka kesejahteraan ya, tapi akan banyak PHK Bu? Enggak juga Mbak, mitos itu Mbak. Jadi kalau ada upah naik bangkrut, lalu investasi hengkang, enggak. Justru kan ini jelas nih, korupsi nomor 1 benahin dulu korupsinya, kemudian birokrasinya ini jelas banget. Ini kan ada indikator Mbak, ini orang potret dari orang luar memotret kita gitu loh. Ibu, kalau misalnya semuanya gratis, rumah gratis, sekolah gratis dan lain-lain, apa harus tetap 15%? Itu pertanyaan singkat saya. Oh ya enggak juga. Kalau berarti sudah bukan upah berarti masalahnya ya Bu? Kan kita bicaranya karena kondisi sekarang ini tidak sedang dalam kondisi gratis Mbak. Sekarang ini kondisi kita betul-betul lagi ngap nih dari di sisi. Berarti lagi-lagi masalahnya ini adalah masalah yang komprehensif dan luas dan penyelesaiannya harus holistik ya Bu ya. Selesaikan aja dulu nih korupsinya nih, tinggi banget nih. Kalau diambil itu uang-uang dari para koruptor, sejahtera kita. Gak ada yang kemiskinan lagi gitu loh. Terima kasih ini kan Bu Mira. cuma buruh kan cuma di nomor 13 gitu. Menarik Bu Mira, Pak Tom tanggapannya. Ya, mungkin saya mau menawarkan suatu perspektif lagi. Silakan Bapak. Yang lebih makro. Jadi
apa 2 periode Pak Jokowi, ya konon menghasilkan pertumbuhan ekonomi per tahun 5%. Oke. 5%, 5%, 5%, 5%. Ya kan? Dan di periode pertama memang itu diiringi dengan kenaikan upah atau gaji bulanan. Ya, yang juga seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut. Ya, tapi sejak 2019 itu sudah disconnect, ya, tidak ada keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan pekerja. Oke. Ya, kenapa itu? Menurut saya ada 2. Satu sudah disinggung oleh Pak Haryadi tadi, ya, bahwa investasi yang sama tidak menghasilkan lapangan kerja seperti dulu. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena fokus pemerintah itu kepada sektor-sektor yang padat modal, bukan yang padat karya. Ya, sektor apa itu? Ya, smelter, ya kan, pabrik baterai, pabrik mobil listrik itu sangat padat modal, tapi terus terang sangat tidak banyak membuka lapangan kerja. Apa sektor yang padat karya? Ya, sektor itu seperti tekstil, pabrik sepatu, pabrik mebel, ya kan, pabrik perabot rumah tangga dan elektronik. Tapi itu tidak diurus oleh pemerintah karena dianggap sunset industry. Ya, dianggap industri yang masa lalu, tidak high tech. Ya. Demikian juga dengan sektor jasa. Sebenarnya jauh lebih banyak pekerja dipekerjakan di sektor jasa, ya, seperti retail dan sebagainya. Ya. Tapi itu juga tidak terurus. Ya. Jadi sangat menyolok bagi saya bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berujung kepada pekerja yang upahnya naik secara sehat. Ya. Maka dari itu kami di tim Amin mulai lebih terbuka, ya, untuk mengevaluasi Omnibus Law Cipta Kerja. Saya mau tegaskan ada cukup banyak aspek daripada Omnibus Law yang positif, ya, yang ingin kami pertahankan. Ya, seperti lebih terbuka terhadap investasi di berbagai sektor. Keterbukaan investasi itu sesuatu yang juga ikut saya rumuskan, ya, di dalam Omnibus Law, ya. Tapi khusus dengan tujuan membuka lapangan kerja, mensejahterakan pekerja, ya, dan mengurangi ketimpangan. Itu kita lihat, ya, kita harus terbuka pada data dan fakta. Apa saja poin-poinnya, Pak, yang Anda maksud? Saya kira di Omnibus Law itu tentang upah, tentang silakan Pak Tom. Kontrak kerja itu. Saya kira isu outsourcing, ya, harus kita lihat lagi. Kemudian juga hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, ya, proses dan formulasi daripada pengupahan, ya, dan tentunya tadi itu sarana-sarana yang diberikan kepada pekerja. Ya. Tadi kan Pak Bob Azam menyentuh mengenai social dialog antara pengusaha dan pekerja. Saya ingin tanya sudut pandang Anda mengenai labor union atau serikat pekerja, Pak. Begini, saya agak setuju bahwa tadi, ya, yang Bu Mira paparkan, itu formulanya ada indeks yang merupakan kotak tertutup atau istilahnya black box. Ya, jadi tidak jelas atau tidak transparan bagaimana formulasi daripada hitungan tersebut, gitu. Ya. Hemat kami yang perlu dijalankan adalah suatu transparansi, ya, sebuah transparansi mengenai hitungan-hitungan masing-masing, ya, terbuka, yang komprehensif. Ya, jadi prosesnya harus jauh lebih terbuka, lebih konsultatif, dan lebih transparan. Ya. Itu yang disampaikan Pak Tom. Pak Erwin silakan, Pak. Ya, saya kira begini. Saya nggak pernah lihat statistik begini, angka kayak gini. Karena saya selalu mengatakan, is the economy stupid, Bu Mira. Is the economy stupid. Ada frase yang mengatakan, is the economy stupid. Saya nggak tahu Bu Mira, Pak Tom sudah membaca semua Omnibus Law yang ribuan halaman tersebut, ya. Mudah-mudahan sudah dibaca, sudah dimengerti, dan sudah dipahami. Karena kan Ibu Mira membaca yang porsi yang namanya tenaga kerja saja, ya. Silakan, Pak. Tetapi di situ kan banyak sekali, ada porsi investasi, ada porsi hukum, dan sebagainya. Kalau kita berbicara Omnibus Law, Bu Mira, yang tadi Bu Mira tadi sampaikan di situ adalah PP.
Ya berarti yang membuat adalah presiden kan. Kemudian Kementerian Teknis yang kemudian yang mendukung juga paslonnya Pak Haryadi Sukamdhani, ya dari Kementerian Teknisnya Bu Ida kan menyusun secara teknis, mengusulkan kepada presiden, kemudian ditandatanganin PP-nya, ya. Sehingga saya kira perbaikan dari kami, karena kami membawa diksi perbaikan Bu Mira, bukan Omnibus Law-nya yang kami mau perbaiki, tetapi kebijakan-kebijakan turunan dari Omnibus Law itu. Apakah itu PP-nya perlu kita bicarakan? Apakah permennya perlu kita bicarakan? Karena di dalam Omnibus Law itu membuka di ruang di mana pemerintah dalam hal ini diwakili oleh presiden, kemudian menteri juga untuk membuat perbaikan, ya, membuat perbaikan apabila ternyata formulasinya itu membuat ada gray area, ya. Makanya saya selalu mengatakan is the economy stupid, karena bagi kami pemilih ini masalah perut, Bu. Tadi Ibu mengatakan masalah sembako, sembako mahal, sembakonya harus diturunkan. Ibu Mira sepakat tadi tentang hal itu. Kita berbicara lapangan pekerjaan lagi sulit. Syukur-syukur ada lapangan kerja. Lapangan pekerjaan lagi tidak ada. Kemudian yang menjadi persoalan lagi adalah keadilan, Bu Mira. Sehingga yang kami ingin tawarkan adalah tadi saya katakan ekonomi Pancasila, Bu Mira. Keadilannya harus ada. Pemerataannya harus ada. Keberpihakannya harus ada. Nah, saya kira Mas Tom juga ikut terlibat dalam ya membangun kerangka utama dari Omnibus Law tersebut. Sehingga Omnibus Law tersebut adalah ya helikopternya. Tetapi ada PP-nya di situ, ada permennya di situ. So, saya mengatakan is the economy stupid. Karena saya berbicara dengan pemilih, dengan perusahaan pekerja, dengan perusahaan investor, dengan perusahaan dan sebagainya. Nah, indeks-indeks tadi ini kita berbicara kuantitatifnya. Saya nggak tahu kualitatifnya apa. Kan nggak pernah disampaikan. Indeks korupsi kualitatifnya apa? What's behind the corruption? Kok indeksnya seperti itu? Apa? Bagi kami bahwa pertama, Menko Polhukam bertanggung jawab terhadap transparansi, ya. Transparansi terhadap pembagian BLT, Bu Mira, itu tidak tepat sasaran. Pembagian bansos tidak tepat sasaran. Pembagian PKH tidak tepat sasaran. Apakah hanya satu pihak saja yang bertanggung jawab, Pak? Menko namanya kan, mengkoordinasikan, ya. Sehingga saya juga ingin mengatakan bahwa kualitatif dari indeks ini kita juga ingin transparansi dalam hal perizinan. Perizinan yang ada sekarang ini belum sempurna. Kita sempurnakan. Bahwa saya masih merasakan bahwa masih ribet urus izin di Indonesia. Makanya kita perbaiki. Nah, apakah indeks ini, apa sih yang ada di belakang dari indeks itu? Saya tidak tahu. Indeks ini di belakang angka 13,8% apa dalam itu? Jadi what's behind 13,8 itu? Nah, kemudian sehingga saya mengatakan, boleh nggak bahwa BLT masyarakat tidak nyampe tepat sasaran, Bu Mira. Bansosnya masyarakat tidak sampai tepat sasaran. PKH masyarakat tidak tepat sasaran. Masyarakat masih melihat bahwa keadilan itu hanya buat orang kaya. Bagi orang miskin, apa yang itu Prabowo tidak Gibran ada. akan usung untuk Kita ingin pemerataan? bahwa transparansi. Transparansi. Sehingga bagi hukum, kita ingin hukum itu transparan. Polisi harus transparan. Kita ingin jaksa juga transparan. Pengadilan juga harus transparan. Transparansi harus dibawa. Sehingga kita ingin agar supaya publik mengetahui bagaimana kinerja kepolisian, kinerja kejaksaan, kinerja hakim. Makanya kita harus bawa transparansi, termasuk transparansi distribusi bantuan sosial, PKH, BLT. Jadi transparansi kuncinya. Oke, Pak Erwin, makasih. Pak Haryadi, gimana Pak? Tadi Pak Erwin langsung Ya, jadi gini, kalau kita melihat kan tentu kita harus melihat dari data-data yang ada ya. Saya mungkin berbeda dengan Mas Erwin. Kalau Mas Erwin bilang ekonomi stupid, menurut saya sih ekonomi nggak stupid-stupid amat gitu. Gimana tuh Pak? Karena dia pasti ada datanya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi ya, gini Mbak, kita lihat dari kan saya bisa bilang bahwa kalau dari paslon 03 Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu adalah ingin membangun manusia yang unggul, yang produktif. Semua melakukan kegiatan secara produktif. Tidak ada yang
ininya mubazir, yang energinya mubazir. Dan jangan lupa bahwa kita ini menjemput yang namanya bonus demografi. Nah, jadi persiapan ke sana harus dilakukan. Nah, kalau kita melihat data tadi, data ICOR ya, incremental output ratio, kita tuh 7,6 Mbak. Jadi kemarin memang sempat saya baca lah ada teman-teman Bappenas bilang, ya kita masih tinggi, tapi jangan dianggap bahwa ini tinggi dong karena kita bangun infrastruktur. Lah pertanyaan saya gini, lah yang namanya India tuh juga nggak giat-giat bangun infrastruktur, kok dia bisa 3,4? Filipina yang katanya agak di belakang kita, dia juga skornya juga sekitar 4,5. Jadi artinya kan kita jangan menafikan bahwa ada parameter-parameter yang harus kita lihat gitu loh untuk kacamata kita untuk kita melangkah ke depannya ini bagaimana menatanya ya. Dari mata kacamata Ganjar Mahfud mengapa ICOR tinggi? Karena Pak Ganjar sempat menyebut mengenai hal itu. Saya bilang gini, masalah korupsi, inefisiensi birokrasi dan akses pembiayaan ya. Salah satu faktor bikin ICOR tinggi itu kan artinya uang yang investasi yang masuk tidak dibelanjakan dengan baik, akhirnya outputnya dikecil. Ngutang terus, tapi lah kita itu Mbak Mira ngomel mulu, minta gaji 15% karena nggak nyampe ke masyarakat. Jadi pemerataan ini nggak jalan. Nah, salah satu program daripada Pak Ganjar Mahfud adalah pemerataan ekonomi ini harus benar-benar bisa dirasakan. Dan itu terjadi karena tadi belanjanya nggak benar, belanjanya. Nah, itu bisa terkait dengan korupsi dan sebagainya. Ada faktor. Nah, lalu inefisiensi birokrasi. KPI kita itu kalau APBN itu adalah penyerapan. Pokoknya kalau kementerian lembaga penyerapannya jelek, besok tahun depan dipotong. Nah, yang akan kami tawarkan adalah merit system di APBN. Siapa yang memang merit system di APBN? Jadi artinya kalau dia mengelola anggarannya dengan baik, dengan menghasilkan output yang besar, jadi dapat reward dong, bukan tahun depan tadi dipotong. Karena kalau dipotong, ya otomatis tiap akhir tahun belanja yang aneh-aneh kan gitu. Akses ke pembiayaan. Mas Erwin pernah punya saham di bank atau sekarang masih apa? Net interest marginnya itu adalah paling tinggi kita. Nah, jangan lupa market share-nya Himbara, Bank Negara itu 45% ya, kalau nggak salah the whole market share. Ya bukan Pak Mas Tom juga tahu. Jadi kalau Bank Himbara Bank Negara aja ikutan juga itu ya gimana mau efisien ya yang namanya pembiayaan kita kan. Jadi nah itulah yang nanti kita tata, kita lihat karena tadi kalau kita tidak melakukan sekarang Mbak, kita akan miss di dalam menjemput bonus demografi tadi dan terus terang sih yang kita khawatirkan terjadi ledakan penduduk juga yang nggak terkendali ya. Jadi ini nanti juga masalah keluarga berencana dan sebagainya, memang kita harus tata ulang lagi. Kira-kira begitu. Jadi kata kuncinya adalah kita harus melakukan efisiensi di dalam pengelolaan keuangan negara kita. Kita harus meratakan kesejahteraan itu dengan cara-cara yang sistematis. Jadi kalau cara-caranya Mas Erwin ya saya kurang cocok juga lah gitu. Waduh, nanti kita akan lanjutkan lagi. Menarik ini. Kita ke Pak Bob. Pak Bob bagaimana Pak? Silakan Pak. Tapi kalau misalnya dari masing-masing ya, misalnya tadi Pak Erwin menyebut transparansi. Pak Haryadi menyebutkan efisiensi dan tata kelola. Kurang lebih sebenarnya roots-nya kembali sama gitu ya, benang merahnya. Pak Bob sebenarnya apa yang harus diprioritaskan pertama mengenai masalah ketenaga kerjaan di Indonesia? Ya kuncinya kembali lagi ke employment-nya. Ya kita berharap bahwa employment ini harus menjadi indikator utama dari pemerintahan ke depan. Ya jadi pemerintah Amerika aja KPI-nya employment itu jadi KPI bulanan yang dipantau terus. Ya. Nah kita ke depan akan menghadapi 3 juta tenaga kerja baru yang setiap tahun akan masuk ke pasar kerja. Nah saat ini ya data dari BPJS Ketenagakerjaan itu ada 3,3 juta orang yang mencairkan JHT. Ya mungkin 50%-nya pensiun tapi 50%-nya mungkin kehilangan pekerjaan secara permanen. Ada 260.000 tenaga kerja yang mengajukan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi isu-isu ketenaga kerjaan ini isu-isu serius ya. Tapi di lain sisi kita juga menghadapi situasi dunia yang sekarang sedang membutuhkan tenaga kerja. Jepang, US, Europe ya mereka untuk bangkit dari pandemik membutuhkan tenaga kerja, shortage. Kita kelebihan dan kita kewalahan. Ini kan ironi gitu loh ya. Jadi kuncinya bagaimana kita meningkatkan employment dan meningkatkan kualitas tenaga kerja kita. Ya, apa kira-kira program-program yang akan dilakukan oleh paslon ya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja kita ke depan. Ya, bagaimana mengaktifkan kartu prakerja sekarang ya. Menurut saya salah satu hal yang menjadi problem kita juga
banyak pekerjaan-pekerjaan di kita terlalu sederhana gitu. Ya. Terlalu Jadi sederhana. kita juga Maksudnya repetitif atau bagaimana Pak Bob? Bisa dielaborasikan? Ya pekerjaan-pekerjaan yang sederhana ya. Ya, bisa digantikan dengan tidak AI maksud terlalu- Anda? Tidak terlalu banyak membutuhkan keahlian. Jadi kita dua-duanya butuh. Kita Low butuh skill maksudnya, pekerjaan-pekerjaan yang value added-nya tinggi, ya. Kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja. Dua-duanya kita butuhkan. Ya, jadi jangan sampai ada dikotomi, ya. Nah, kemudian juga kita harus lihat data-data statistik ya. Pengangguran itu sekarang lebih banyak di pendidikan yang tinggi. Ya, ini juga bisa jadi bom waktu ke depan, ya. Ya, bagaimana kita bisa menyediakan pekerjaan-pekerjaan untuk mereka yang lulusan SMA, university mungkin ya. Ya, sedangkan yang SD, SMP, SMA mereka relatif lebih menerima pekerjaan yang ada. Tapi kalau yang university kalau nggak sesuai dengan edukasinya mereka lebih memilih menganggur gitu. Nah, ini juga yang harus kita pikirkan ke depan, bagaimana menghadirkan investasi, kemudian iklim usaha yang baik sehingga mereka bisa meng-create pekerjaan. Saya kasih satu angka lagi ya. Baik, Pak. Negara-negara seperti Jepang, Korea, Taiwan, pada saat income per kapitanya $4.000 per kapita, mereka tumbuh 7-8%. Kemudian kontribusi sektor manufacturing-nya itu 30% dari GDP. Nah, sedangkan kita sekarang hanya 18%. Ya, terendah kedua setelah Filipina. Ini juga harus dicermati ya. Sedangkan manufaktur itu adalah sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Nah, saya sih berharap ini jadi masukan ya untuk paslon ke depan dalam membuat program di bidang ketenagakerjaan.